juga seluruh warga persyarikatan dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan menyimak pidato Milad 108 tahun Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasyir, MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Yusuf Kalla, Ketua dan Wakil Ketua MPR RI, tadi hadir Pak Bambang, Pak Zulkifli Hasan, Pak Ahmad Basyarah, Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, Ibu Puan, pamit langsung kepada saya, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pak Mahfud MD, Pak Mendagri, Pak Tito, Pak Wakil Menteri Agama, Bapak Menteri Agama tadi juga telepon langsung pamit dan diwakili oleh Bapak Wakil Menteri Agama, Panglima TNI, Kapolri, Ketua Ormas, Ketua Parpol, Ketua KPU, Dubes Negara Sahabat, serta para tokoh nasional hadir, Pak Hairul Tanjung, Pak Saleh Hussein, dan lain sebagainya. Dan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo bersama para kepala daerah yang hadir langsung di auditorium atau editorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, serta para tokoh dan tamu undangan yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Segenap anggota PP Muhammadiyah di Jakarta, Pak Muti, Pak Anwar Abbas, Pak Goodwill, Pak Suyatno. Di Yogyakarta, selain saya ada Bu Nurjana yang juga Ketua PP Aisyah, Pak Agus, Pak Agung, Pak Busro. Di Jawa Tengah, di Surakarta bergabung dengan Pak Ganjar, Pak Dahlan Rais, dan Pak Marfuji Ali. Juga di Jawa Timur Pak Prof. Safik Mukni, dan di Jawa Barat Prof. Dadang Ahmad. Serta di Sumba, Prof. Muhajir Effendi yang juga Menko PMK. Juga pimpinan pusat Aisyah, pimpinan majelis, lembaga, biro, dan ortom tingkat pusat, para pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah seluruh Indonesia, PCIM dan PCIA di 24 negara, dan para pimpinan amal usaha di seluruh tanah air, serta hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah hari ini Muhammadiyah genap berusia 108 tahun. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Muhammadiyah terus berkembang dalam memajukan kehidupan umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta. Dengan bersyukur insya Allah kita akan memperoleh keluasan rezeki dan karunia Allah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabil lasadid. Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara khusus menyampaikan terima kasih pada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh tokoh yang telah memberikan sambutan, testimoni, dan apresiasi atas Milad Muhammadiyah ke-108. Sebagai bentuk penghargaan atas kiprah Persyarikatan Muhammadiyah.
hadirin para tamu undangan dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah serta para tokoh bangsa yang kami hormati. Pada hari ini, di saat Muhammadiyah Milad ke-108, kita masih menghadapi musibah pandemi COVID-19. Muhammadiyah melalui MCCC, Aisyah yang terus juga bergerak dengan 23.000 taman kanak-kanaknya dan seluruh amal usahanya, serta seluruh komponen gerakan persyarikatan sejak awal telah berbuat maksimal dalam menghadapi sekaligus mencari solusi mengatasi pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah, kiprah Muhammadiyah memperoleh perhatian positif dari berbagai pihak. Seorang antropolog dari Arizona State University, Mark Woodward, secara khusus memberikan apresiasi. Muhammadiyah dinilai telah mengajarkan praktik baik, cara beragama yang tekun, taat, dan rasional. Muhammadiyah mempromosikan praktik keagamaan yang adaptif dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Peneliti Islam Jawa ini berharap Muhammadiyah menjadi teladan global dalam menghadapi pandemi, bukan hanya bagi komunitas muslim di Asia Tenggara, India, dan Timur Tengah, tapi, kata dia, juga untuk komunitas Protestan di Amerika. Muhammadiyah juga alhamdulillah mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan atas kinerjanya dalam menghadapi COVID-19. Sebagaimana apresiasi yang disampaikan oleh Pak Presiden dan Pak Gubernur dalam sambutan tadi. Penghargaan tersebut merupakan bukti jika kita berbuat baik akan memperoleh dukungan positif dari masyarakat luas. Sebagaimana janji Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu kembali pada dirimu sendiri. Al-Isra 7. Pandemi ini sungguh belum berakhir. Telah banyak korban terkonfirmasi positif dan yang meninggal lebih dari 189 negara, termasuk di negeri tercinta. Sampai tenaga-tenaga kesehatan dan dokter juga menjadi syahid dan pahlawan. Untuk semuanya kita sampaikan bela sungkawa duka cita. Karena itu Muhammadiyah mengajak semua pihak untuk bersama-sama terus berusaha menghadapi musibah ini dengan segala ikhtiar yang maksimal, disertai doa agar pandemi ini diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kuasanya. Setelah 9 bulan semua berjuang dengan prihatin, penuh suka dan duka, kita harus tetap disiplin dan waspada. Jangan abai dan bertindak semaunya. Jika belum mampu memberikan solusi, setidaknya jangan membuat masalah yang membuat mata rantai penularan terus meluas dan mengancam keselamatan jiwa sesama. Allah melarang siapapun berbuat kerusakan, sebagaimana firman-Nya, wala tufsidu fil ardh ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Meskipun dalam prakteknya kadang terdapat orang-orang yang berbuat fasad atas nama islah sehingga kehidupan menjadi rusak. Khusus bagi umat Islam dan warga Muhammadiyah, kami berpesan, jadilah uswah hasanah.
jika mengaku pengikut Nabi Muhammad, ikutlah teladan Nabi yang membawa misi menyempurnakan dan mempraktekkan akhlak mulia sekaligus menebar rahmat bagi alam semesta. Hadirin yang kami muliakan, Muhammadiyah sejak awal kelahiran sampai kini tiada henti memberi solusi untuk negeri. Sejarah membuktikan di saat kritis, Muhammadiyah hadir menjadi penyelesai masalah. Seperti dalam kompromi perumusan Pancasila 18 Agustus 1945. Di samping jejak perjuangan yang menentukan dalam fase berbagai proses sejarah kemajuan bangsa. Bangsa Indonesia memang saat ini masih menghadapi masalah berat seperti korupsi, hutang luar negeri, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial ekonomi, gesekan sosial politik antar sebagian komponen bangsa, produk legislasi yang kontroversi, menguatnya oligarki politik, serta masalah-masalah kebangsaan lainnya. Semuanya menjadi agenda kita bersama yang harus kita hadapi bersama. Kewajiban kita sebagai bangsa ialah berikhtiar dengan kesungguhan dan kesabaran dalam menghadapi masalah bangsa seberat apapun. Masalah tersebut merupakan ujian bagi kita. Sebagaimana Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan yang bersabar di antara kalian, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Muhammadiyah terus berikhtiar secara proaktif di dalam ikut serta memecahkan masalah bangsa. Namun, Muhammadiyah tidak dapat menghadapi masalah bangsa sendirian. Diperlukan kerjasama dan pembagian tugas dengan seluruh komponen bangsa dan pemerintah. Khusus bagi umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, tunjukkanlah uswah hasanah sebagai aktor penyelesai masalah dan bukan pembawa atau bagian dari masalah. Tidak perlu saling bersesal diri, berpatah asa, menebar curiga, dan saling hujat dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah bangsa. Kerahkan segala kemampuan untuk menyelesaikan masalah bangsa dengan kebersamaan, persatuan, dan kemampuan yang kita miliki. Kita diingatkan Allah, waladina aman wa amilus salihah la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal berada di dalamnya. Warga Muhammadiyah harus tetap bersemangat dalam menggerakkan usaha-usaha memajukan dan menyelesaikan masalah bangsa seberat apapun. Di tengah pandemi dan masalah negeri, kita segenap keluarga, kader, dan pimpinan Muhammadiyah diharapkan terus memupuk gairah dalam menggerakkan organisasi
serta mengembangkan dan menjalankan peran keumatan dan kebangsaan sesulit apapun situasi yang dihadapi. Bukalah pandangan positif, bercakrawala luas, dan penuh optimisme. Yakinlah, terdapat kuasa dan rahasia Tuhan di tengah masalah yang dihadapi seberat apapun. Dengan jiwa irfani, jalan ruhaniah bagi kaum beriman setelah berikhtiar ialah mengembalikan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Hadirin yang kami muliakan, Muhammadiyah saat ini ketika milad 108 tahun penting untuk meneguhkan jati dirinya sebagai gerakan keagamaan sebagaimana dalam tema milad kita. Sejak kelahirannya tahun 12, Muhammadiyah menegaskan diri sebagai perhimpunan Islam yang menyebarluaskan dan memajukan hal ihwal agama Islam. Muhammadiyah lahir di saat umat Islam tidak berpegang teguh kepada ajaran Islam yang murni, terpecah belah tanpa persatuan yang kokoh. Pendidikan Islam tidak sejalan dengan tuntutan zaman. Mereka hidup dalam alam fanatisme sempit, bertaklid buta, serta berpikiran secara dogmatis, konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme, serta adanya pengaruh misi Zending yang saat itu semakin kuat. Kiai Dahlan memberi jawaban dengan melakukan pembaharuan atau tajdid dalam berbagai aspek kehidupan untuk keluar dari situasi yang tertinggal dan penuh dengan masalah itu. Diawali dengan pembaharuan pemahaman Islam, meluruskan arah kiblat, memperkenalkan model pendidikan Islam modern, gerakan baru pelayanan sosial kesehatan berbasis al-ma'un dan penolong kesengsaraan umum, pengorganisasian zakat dan haji, memelopori lahirnya organisasi perempuan Islam Aisyah yang dibinani bersama Nyai Walidah Dahlan, gerakan cinta tanah air Hizbul Waton, publikasi Islam melalui majalah Suara Muhammadiyah tahun 15 yang memperkenalkan penggunaan bahasa Indonesia, tabligh di ruang publik, dan usaha-usaha lain yang menggambarkan Islam yang berkemajuan. Profesor Mukti Ali meringkas misi pembaharuan Muhammadiyah saat itu dalam 5 agenda. 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. 3. Reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Dan keempat, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Para ahli menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern atau reformis. Sebutan modernisme Islam dan reformisme Islam secara khusus tertuju pada Muhammadiyah. Sehingga label itu tetap kuat sampai saat ini menjadi karakter Muhammadiyah yang dilekatkan masyarakat luas. James Peacock tahun 86 memberikan kesaksian etnografis tentang kuatnya Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern. Dia menulis,
dalam setengah abad sejak berkembangannya pembaruan di Asia Tenggara. Pergerakan itu tumbuh dengan cara yang berbeda di bermacam-macam daerah. Hanya di Indonesia saja, gerakan pembaruan Muslim itu menjadi kekuatan yang besar dan teratur. Pada permulaan abad ke-20, terdapat sejumlah pergerakan kecil. Pembaharuan di Indonesia bergabung menjadi beberapa gerakan daerahan dan sebuah pergerakan nasional yang tangguh, yakni Muhammadiyah. Dengan beratus-ratus cabang di seluruh kepulauan dan berjuta-juta anggota yang tersebar di seluruh negeri, Muhammadiyah, kata James, memang merupakan pergerakan Islam yang terkuat yang pernah ada di Asia Tenggara. Sebagai pergerakan yang memajukan ajaran Islam yang murni, Muhammadiyah juga telah memberikan sumbangan yang besar di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Klinik-klinik perawatan kesehatan, rumah-rumah piatu, panti asuhan, di samping beberapa ribu sekolah, menjadikan Muhammadiyah, kata dia, sebagai lembaga non-Kristen dalam bidang kemasyarakatan, pendidikan, dan keagamaan swasta yang utama di Indonesia. Bahkan, kata antropolog itu, Aisyah, organisasi wanitanya, merupakan pergerakan wanita Islam yang terbesar di dunia. Pendek kata, Muhammadiyah merupakan suatu organisasi yang utama dan terkuat di negara terbesar kelima di dunia. Kini 108 tahun berjalan. Apakah etos tajdid modern dan reformis itu masih melekat pada Muhammadiyah? Para anggota, lebih khusus kader dan pimpinan Muhammadiyah di seluruh tingkatan dan institusi organisasi berkewajiban menyambung mata rantai pembaharuan Muhammadiyah yang diwariskan Kiai Dahlan itu. Pandangan tajdid yang berwatak modernis dan reformis harus menyatu ke dalam jiwa, pemikiran, sikap, dan tindakan yang membawa kemajuan Muhammadiyah, umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta. Ketika saat ini umat Islam dan umat beragama pada umumnya tengah semarak beragama, dan mereka haus akan nilai-nilai agama, Muhammadiyah niscaya hadir dengan misi dakwah Islam yang memberi kepastian nilai, kedamaian, keselamatan, kebahagiaan, dan pencerahan. Seraya menghadirkan nilai keagamaan yang mampu mengeliminasi segenap bentuk kekerasan, diskriminasi, dan anarki dalam kehidupan. Hadirkan Islam sebagai huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, sekaligus menjadi kanopi suci yang memberi arah hidup lissalahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Tatkala di pora dunia tumbuh fenomena Islamofobia, Muhammadiyah mesti hadir mempublikasikan dan menampilkan serta mewujudkan Islam wasatiyah berkemajuan. Sebagaimana spirit Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Peran PCIM dan PCIA dan program internasionalisasi Muhammadiyah dapat difungsikan untuk menghadirkan arus global itu, sehingga Islam dan umat Islam dunia tampil sebagai representasi Islam rahmatan lil alamin dan Islam berkemajuan.
ikhtiar meneguhkan dan membawa Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan yang bermisi tajdid di abad kedua menjadi tanggung jawab para pimpinan di semua tingkatan dan lini organisasi. Ingatlah akan pesan Nabi, Innallah yab'asu lihadihil ummah ala ra'si kulli mi'atin sannah may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap akhir 100 tahun orang yang memperbaharui agama mereka. Itulah Mujaddid, sang pembaharu. Mujaddid saat ini tidak mesti bersifat personal individual, tetapi dapat diwakili secara kolektif dan sistem. Namun pikiran tajdid atau pembaharuan mesti bersemi dalam diri para pimpinan, khususnya pimpinan Muhammadiyah, karena para pimpinan itulah yang bertanggung jawab atas umat dan sistem yang dipimpinnya. Maju mundurnya Islam dan umat Islam maupun bangsa, termasuk di dalamnya Muhammadiyah, sangat tergantung pada para pimpinannya sebagai aktor utama kemajuan. Kita perlu belajar dari Kiai Dahlan. Menurut Nurholis Majid, Dahlan adalah sosok pencari kebenaran sejati. Pembaharuannya bersifat breakthrough tanpa prakondisi sebelumnya. Kiai Dahlan menurut Kunto Wijoyo, seorang sejarawan, memperkenalkan ideologi baru, yakni ideologi Islam yang memadukan iman dan kemajuan, serta melahirkan kaum terpelajar muslim yang kokoh kepribadiannya, tetapi mampu menghadapi perubahan zaman atau ghayyar zaman. Dalam pidato bersejarah berjudul Tali Pengikat Hidup tahun 21, Kiai Dahlan mengingatkan pentingnya 5 hal bagi warga Muhammadiyah dan pimpinannya. 1, kata dia, orang itu perlu dan harus beragama. 2, agama itu pada mulanya bercahaya, berkilau-kilauan, akan tetapi makin lama makin suram. Padahal yang suram bukan agamanya, tetapi manusia yang memakai agama itu. 3, orang itu harus menurut aturan dari syarat yang sah dan yang sudah sesuai dengan pikiran yang suci. Jangan sampai membuat keputusan sendiri. 4, orang itu harus dan wajib mencari tambahan pengetahuan. Jangan sekali-kali merasa cukup dengan pengetahuannya sendiri, apalagi menolak pengetahuan orang lain. Dan 5, pesan Kiai Dahlan, orang itu perlu dan wajib menjalankan pengetahuannya yang utama. Jangan sampai hanya tinggal pengetahuan saja. Itulah yang dia sebut ilmu teoritik dan praktek berteori. Kiai mengajarkan agar umat mengikuti kaidah agama Islam serta sesuai dengan harapan zaman kemajuan. Namun meski Kiai Dahlan berpikiran maju, beliau dikenal zuhud dan inklusif. Kiai bergaul dengan siapa saja, termasuk dengan para dokter Belanda, pendeta, dan tokoh budi utomo. Pembawaannya tenang, cerdas, dan sederhana. Dia selalu menggelorakan akal murni atau akal suci dan istihad. Meskipun gagasan pembaharuannya berbenturan dengan kaum kolot, tetapi Kiai Dahlan membawanya dengan cara yang damai, lembut, dan dialogis.
kiai sosok pemikir dan pengamal Islam yang moderat, maju dan inklusif. Khusus bagi para pimpinan Muhammadiyah, kiai di dalam pidato tali pengikat hidup tadi berpesan, jadilah sebagai pemimpin kemajuan Islam. Para pemimpin Muhammadiyah saat ini niscaya berjiwa mujadid yang modernis dan reformis, yang bermahkota dunia besar dan bebas dari sangkar besi dunia kecil. Risalah pencerahan dan pandangan Islam berkemajuan yang telah menjadi platform organisasi harus menjadi jiwa, alam pikiran, dan orientasi tindakan para pimpinan Muhammadiyah, kader dan anggota. Jika gerakan Islam ini ingin bertahan dan berperan signifikan sampai beratus tahun ke depan. Para tokoh bangsa, tokoh Muhammadiyah, dan segenap keluarga besar dan para tamu undangan yang kami muliakan. Di akhir pidato milad ini, saya mengajak semua pihak. Pertama, pemerintah di seluruh tingkatan bersama lembaga legislatif, yudikatif, TNI Polri, partai politik, dan institusi lainnya serta seluruh komponen bangsa dituntut tanggung jawab politik berjiwa kenegarawanan tinggi, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan menyelesaikan masalah bangsa dengan mengedepankan sebesar-besarnya hajat hidup rakyat di atas yang lainnya. Jadikan Indonesia negara hukum yang demokratis, serta berdiri tegak di atas dasar Pancasila dan UUD 45. Bawalah Indonesia menuju peri kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana diletakkan para pendiri negara. Hormati dan junjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan kebudayaan Indonesia. Di antara tanggung jawab dan agenda terberat bangsa saat ini ialah merekat persatuan nasional dan memutus rantai kesenjangan sosial menuju terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, segenap warga bangsa memiliki kewajiban dan tanggung jawab kolektif di dalam menghadapi pandemi dan memecahkan masalah negeri dengan semangat kebersamaan atau gotong royong. Pupuk kebersamaan sebagai keluarga besar bangsa dalam jiwa persatuan Indonesia dengan mengembangkan kerjasama, toleransi, kepedulian, kesetiakawanan, dan saling berbagi sebagai modal sosial yang penting. Hidupkan jiwa Bhinneka Tunggal Ika dalam relasi antar komponen bangsa secara autentik dan penuh makna. Jauhi egoisme dan kepentingan sempit golongan, apapun kepentingannya. Jika terdapat masalah di tubuh bangsa, carikan solusi dan titik temu demi keutuhan hidup bersama. Dalam membangun hubungan termasuk melalui media sosial, hilangkan hoax, fitnah, serta benih saling curiga, kebencian, pertikaian, dan konflik yang dapat menambah berat beban masalah bangsa dan terjadinya disintegrasi nasional. Ketiga, umat Islam dituntut uswah hasanah disertai sikap cerdas dan bijaksana dalam menghadapi situasi keumatan dan kebangsaan yang kompleks dan syarat perbedaan. Semua komponen dan tokoh umat dapat menjaga situasi kebangsaan yang tetap kondusif, seraya menjauhkan diri dari perselisihan dan segala tindakan kontroversi yang dapat mengganggu keutuhan ukhuwah Islamiyah maupun persatuan bangsa.
perkuat nasionalisme sebagai ekspresi dan jalinan integrasi keislaman dan keindonesiaan yang utuh, serta hindari tindakan-tindakan intoleran yang dapat merugikan hubungan keumatan dan kebangsaan yang selama ini telah terjalin dengan baik. Terakhir, yang keempat, kepada seluruh warga Muhammadiyah dalam menghadapi pandemi dan situasi negeri, mesti menjadi pemberi solusi sejalan dengan kepribadian dan hitah gerakan dalam perspektif Islam berkemajuan. Mari sebarluaskan risalah Islam wasatiyah berkemajuan dengan menghadirkan karakter keislaman yang damai, ukhuwah, moderat, luas wawasan, ta'awun, tasamuh, dan serba kebaikan bagi kehidupan. Wujudkan beragama yang mencerahkan sebagaimana hasil Tanwir Bengkulu dengan menampilkan kesalehan dan kemajuan perilaku Islami yang autentik untuk kemaslahatan hidup bersama. Seiring spirit milad tahun ini meneguhkan gerakan keagamaan hadapi pandemi dan masalah negeri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan, berkah, dan karunia-Nya kepada bangsa Indonesia, umat Islam, dan khususnya warga Muhammadiyah tercinta. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.